Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Organisasi R02. Saya Bayu Septo Leon Linandar dengan NPM 213515516101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi komitmen organisasi dan konflik organisasi. Mari kita simak video penjelasannya. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komitmen organisasi. Apa sih definisi komitmen organisasi? Komitmen organisasi merupakan suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Komitmen organisasi merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu komitmen dipandang merefleksikan orientasi afektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan beban moral untuk terus berada dalam organisasi. Lalu, afektif komitmen. Afektif komitmen berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi. Adapun proses terbentuknya yang pertama ada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi yang mempengaruhi perkembangan afektif komitmen adalah sistem desentralisasi, adanya kebijakan organisasi yang adil, dan cara menyampaikan kebijakan organisasi kepada individu. Yang kedua ada karakteristik individu. Karakteristik individu ini antara lain gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, kebutuhan untuk berprestasi, etos kerja, dan persepsi individu menurut kompetensinya. Dan yang terakhir ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja individu yang mempengaruhi afektif komitmen antara lain job scope, yaitu beberapa karakteristik yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu. Materi selanjutnya ada indikator afektif komitmen. Individu dengan afektif komitmen yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi. Hal ini berarti bahwa individu tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi dibandingkan dengan individu yang memiliki afektif komitmen yang lebih rendah. Materi selanjutnya adalah tentang continuance commitment. Continuance commitment berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi sehingga akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan continuance commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Adapun proses terbentuknya, yang pertama ada investasi, yang kedua ada alternatif, dan yang terakhir ada proses pertimbangan. Adapun indikator continuance commitment antara lain adalah individu dengan continuance commitment yang tinggi akan bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan emosional, tetapi karena adanya kesadaran dalam individu tersebut. Ia akan mengalami kerugian besar jika ia meninggalkan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka individu ini tidak dapat diharapkan memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi pada organisasi. Jika tetap bertahan, pada tahap selanjutnya individu tersebut dapat merasakan putus asa dan frustasi yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Materi selanjutnya ada normatif komitmen. Normatif komitmen menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi. Anggota organisasi dengan normatif komitmen yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus berada dalam organisasi tersebut.
Adapun proses terbentuknya normatif komitmen, menurut Weiner, menyatakan normatif komitmen terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama proses sosialisasi, baik dari keluarga atau budaya, dan selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam organisasi. Selain itu, juga berkembang karena organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi individu yang tidak dapat dibalas kembali. Lalu, selanjutnya ada indikator normatif komitmen. Individu dengan normatif komitmen yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau tugas. Normatif continuance memiliki hubungan yang positif dengan tingkah laku dalam pekerjaan seperti job performance, work attendance, dan organizational citizenship, dan akan berpengaruh pada suasana pekerjaan. Dan selanjutnya ada pemberdayaan komitmen. Pemberdayaan untuk memperkuat komitmen dengan cara antara lain yang pertama ada lama bekerja atau time. Semakin lama seseorang bertahan dalam perusahaan, semakin terlihat bahwa dia berkomitmen terhadap perusahaan. Yang kedua ada kepercayaan atau trust, membangun kepercayaan antara manajemen dengan karyawan. Yang ketiga ada rasa percaya diri atau confident. Rasa percaya diri dapat menimbulkan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Dan yang terakhir ada kredibilitas atau credibility, menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konflik organisasi. Definisi konflik organisasi. Konflik adalah bagian dari kehidupan berorganisasi yang tidak dapat dihindari. Konflik berakar dari karakteristik struktural maupun kepribadian yang tidak cocok. Hal tersebut bisa karena uang, promosi, prestis, kekuasaan, atau apa saja yang tidak terbatas. Dan kelangkaannya mendukung bagi perilaku yang menghalangi. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut saling bertentangan. Jika satu pihak menghalangi pencapaian tujuan pihak yang lain, maka konflik pun terjadi. Lalu yang selanjutnya ada konflik dan keefektifan organisasi. Yang pertama ada pandangan tradisional, mengasumsikan bahwa semua konflik adalah buruk dan memiliki dampak yang negatif terhadap keefektifan organisasi. Pendekatan tradisional menyamakan konflik dengan istilah kekerasan, kehancuran, dan irasionalitas. Yang kedua ada pandangan interaksionis, mengasumsikan organisasi yang tidak ada konflik sama sekali, merupakan organisasi yang statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan. Konflik adalah fungsional jika dapat memprakarsai pencarian cara-cara baru dan akan lebih baik dalam melakukan sesuatu dan mengurangi rasa puas di dalam organisasi. Lalu, ada juga sumber-sumber konflik organisasi. Yang pertama ada saling ketergantungan pekerjaan, yang kedua ketergantungan pekerjaan satu arah, yang ketiga diferensiasi horizontal yang tinggi, yang keempat formalisasi yang rendah, yang kelima ketergantungan pada sumber yang langka, yang keenam perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan, yang ketujuh pengambilan keputusan partisipatif, kedelapan keanekaragaman anggota, kesembilan ketidaksesuaian status, kesepuluh ketidakpuasan peran, dan yang terakhir distorsi komunikasi. Lalu materi selanjutnya ada teknik-teknik resolusi. Yang pertama ada tujuan superordinate, yang kedua mengurangi kesaling ketergantungan antar unit, yang ketiga perluasan sumber daya, keempat pemecahan masalah bersama, kelima sistem naik banding, keenam wewenang formal, dan yang terakhir membaurkan unit yang berkonflik.